Kita ini selalu berbuat baik, termasuk acara maulid. Orang mengadakan acara maulid ini Rasulullah SAW senang. Di dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Sirati Khairil Ibad karangan Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami As-Shalihi, beliau bercerita dulu ada seorang ulama yang soleh, Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni. Imam Abu Musa Az-Zarhuni ini bermimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW. Lalu Imam Abu Musa ini bertanya, Rasulullah, gimana menurutmu orang-orang dari umatmu yang berbahagia menyambut kelahiranmu, mengadakan acara maulid, mereka senang dengan acara kelahiranmu, gimana menurut engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dalam mimpi itu, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang bahagia dengan kami, kami bahagia dengan dia. Kita ini menyambut acara maulid karena bahagia dengan baginda Rasulullah SAW. Insya Allah Rasulullah itu juga bahagia dengan acara kita. Amin Allahumma amin. Nah, ini artinya apa? Bahwa antara Rasulullah yang sudah wafat dengan kita yang masih hidup itu sebenarnya ada komunikasi, ada interaksi. Karenanya kita dianjurkan banyak baca sholawat. Sholawat kita ini semakin banyak semakin mantap. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, di samping kuburan Rasulullah, maka aku mendengarnya. Ada orang dari Cibubur umrah atau haji, lalu sampai di Raudhah mengucapkan salam, salawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada engkau wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mendengar salawat kita secara langsung, mendengar. Ini orang Cibubur datang ke sini baca salawat. Ini artinya apa? Motivasi agar kita datang ke sana. Masa kita ini gak ada keinginan Rasulullah mendengar suara kita? Katanya kita ini cinta kepada baginda. Orang yang jatuh cinta itu biasanya ingin suaranya didengar secara langsung. Itu kalau orang jatuh cinta. Jadi kita ini harus ada keinginan, Pak Kiai ini dana belum cukup, masih nabung. Jangan khawatir, wa man shalla alayya min ba'id bulightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, maka oleh Allah disampaikan itu solawat kepadaku. Kita ini bersolawat dari Cibubur, Rasulullah tahu disampaikan. Kalau dulu mungkin ada orang bertanya, gimana ya Rasulullah tahu solawat kita ini di Cibubur, sedangkan Rasulullah di Madinah. Pertanyaan semacam ini sekarang tidak perlu. Mengapa? Sekarang sudah ada CCTV. Sudah ada CCTV. Orang pasang CCTV di rumahnya, lalu disambung ke handphonenya, dia pergi kemana saja bisa memonitor apa yang ada di rumah. Padahal itu rekayasa temuan manusia. Gimana kalau CCTV itu yang bikin Allah? Pasti lebih canggih. Dan sekarang ini sudah ada Facebook, ada YouTube. Kita ini ceramah di sini, di live streaming di Facebook, di TV, di mana-mana, seluruh dunia mengakses apa yang kita lakukan. Karena Rasulullah ini tahu apa yang dilakukan oleh umatnya yang terjadi. Maka bagaimana? Kadang-kadang sebagian umat beliau yang terpilih didatangi, diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Sebagian nggak didatangi. Pada masa ulama salaf dulu, pada
pada masa ulama salafnya. Ada ulama besar namanya Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Ya'qub ini ulama ahli hadis. Beliau ini hafal hadis ratusan ribu. Beliau ini selevel dengan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Kitab-kitabnya sampai sekarang masih dikaji. Hadis-hadisnya juga menjadi rujukan para ulama dalam periwayatan hadis. Imam Sufyan ini pernah suatu ketika mengembara belajar ilmu agama, sampai di suatu daerah. Di situ ada seorang ulama besar. Sementara bekal hampir habis, rumahnya jauh dari negeri itu. Karena bekal hampir habis, maka belajarnya luar biasa. Kalau siang ngaji pada gurunya, siang hari ngaji terus. Kalau malam gak pernah tidur, mencatat, menghafal. Siang belajar, malam menghafal. Karena bekal hampir habis, mau segera pulang. Karena tiap malam itu mencatat hadis, siang gak pernah tidur. Dapat beberapa malam, tiba-tiba kedua mata beliau mengeluarkan air mata. Setelah air mata keluar, tiba-tiba beliau gak bisa melihat, terkena buta, tunanetra. Akhirnya beliau menangis, ya Allah, saya ini gak bisa lihat. Gimana ini? Bekal hampir habis, kampung halaman jauh, sendirian lagi. Menangis dalam suasana galau, dalam suasana sedih, gelisah, beliau tertidur. Begitu tidur, dalam tidur Imam Ya'qub ini bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah bertanya kepada Imam Ya'qub, Ya'qub, ada apa kamu menangis? Rasulullah, saya ini sedih, saya ini galau. Mengapa? Saya ini sekarang tiba-tiba gak bisa melihat. Kampung halaman saya jauh, bekal hampir habis. Dan yang lebih sedih lagi, kalau saya gak bisa melihat, saya tidak bisa lagi mencatat hadis-hadismu untuk disampaikan kepada umat. Saya gak bisa apa-apa itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam mimpi itu, kamu yang sabar Ya'qub, saya akan menolong kamu. Dalam mimpi itu lalu Rasulullah baca-baca sesuatu. Setelah membaca sesuatu, ditiupkan kepada kedua mata Imam Ya'qub. Setelah ditiup, Rasulullah bersabda, kamu Ya'qub sudah bisa melihat lagi. Habis itu Imam Ya'qub bin Sufyan bangun. Begitu bangun, ternyata beliau sudah bisa melihat lagi. Ternyata apa? Beliau itu gak bisa melihat karena akan dapat hadiah berjumpa Rasulullah SAW. Sebagian umatnya didatangi ketika menghadapi persoalan-persoalan genting gitu. Nah, ini artinya apa? Antara Rasulullah SAW yang sudah wafat dengan umatnya yang masih hidup itu sebenarnya ada interaksi, sebenarnya ada komunikasi. Karenanya Rasulullah SAW kita adakan maulid. Mengapa kita adakan maulid? Kita bahagia dengan beliau, kita cinta pada beliau, bukan karena apa-apa. Kita baca sholawat, kita baca ya Nabi, kita berdiri. Ini orang-orang sebelah ya. Saya ini pernah seminar dengan orang-orang yang gak mau maulid di Madura tahun 2009. Bisik-bisik, Ustaz gimana maulid kata antum? Gak apa-apa Kiai. Bagi saya maulid itu bagus. Cuma yang gak ada dalilnya itu waktu yang Nabi Salam lalu baca berdiri. Itu yang saya sampai sekarang gak ada dalil. Kebetulan acara seminar itu yang mengadakan anak-anak PMII.
mahasiswa di kampus. Anak mahasiswa itu kalau bikin acara di kampus, sebelum dimulai kan biasanya nyanyi lagu Indonesia Raya. Begitu acara dimulai, MC sudah memulai, lalu ada yang kata MC, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saudara ini. Lalu maju dia yang memimpin lagu Indonesia Raya. Lalu kata yang memimpin ini, dia bilang, hadirin, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya dimohon berdiri. Dan ternyata orang sebelah itu juga berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Saya bisik-bisik pada Ustaz, kalau yang Nabi Salam gak ada dalilnya, kalau ini gak perlu dalil. Berdiri juga lagu Indonesia Raya. Cuma berdiri ditanya dalilnya. Oh, kita ini naik bis kadang berdiri, kita ini kemana-mana berdiri, enggak perlu dalil lah. Yang namanya nyanyi di mana-mana ya berdiri. Coba kita lihat di konser, di televisi, penyanyi berdiri semua. Mengapa nyanyi itu kalau duduk gak enak memang? Yang enak tuh kalau berdiri. Ini mempersoalkan berdiri. Ya orang-orang sebelah. Karenanya kita ini berdiri, karena kita ini bahagia. Nanti bulan apa? Rajab kita adakan Isra Mi'raj. Bulan Ramadan kita adakan Nuzulul Quran. Kemudian bulan Muharram kita adakan Tahun Baru Islam. Itu biasanya tahun hari-hari besar Islam yang kita rayakan dalam setahun itu ada 4. Karena ada lebih ya, tergantung. Biasanya ada 4 itu. Nah ini mengapa ada seperti itu? Ya karena sebenarnya antara orang hidup dengan orang yang meninggal, orang mati itu ada komunikasi. Dan ini jangan sampai putus. Ketika masih hidup sambung, setelah meninggal juga sambung. Gak bisa putus. Karena orang itu ketika meninggal, ketika masih hidup itu bisa kita bantu, setelah meninggal juga bisa kita bantu. Orang yang ketika masih hidup biasa berbuat baik pada orang, setelah meninggal juga berbuat baik pada orang. Kita ini mikir-mikir sekarang, kita ini sekarang bisa berbuat baik enggak pada orang? Kalau kita ini baik pada orang, insya Allah setelah meninggal juga baik. Amin Allahumma.